Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Kali ini kita akan menjawab lagi 3 soal analogi kalimat sesuai dengan updatean terbaru dari soal-soal TIU CPNS tahun 2024. Jadi di sini ada soal nomor 37. Jadi di soal nomor 37 ini ada kalimat bahwasanya rumah adalah tempat tinggal. Seperti halnya apa dan apa. Nah, jadi bentuk soal kali ini tuh agak berbeda gitu ya dengan soal-soal kemarin. Biasanya di soal kemarin itu pilihan jawabannya hanya berupa satu kata. Jadi sisa satu kata gitu ya yang kita cari. Sedangkan untuk contoh soal yang sekarang ini kita perlu mencari kata kalimat yang sesuai dengan apa yang diberikan pada soal kayak gitu ya. Jadi di sini ada 4 pilihan. Mari kita mulai jawab dari yang paling atas. Jadi di bagian A ini mobil adalah alat transportasi. Sebenarnya betul sih, cuma di soal itu kan yang kita bahas adalah sebuah tempat. Jadi karena mobil ini merupakan alat untuk berpindah atau melakukan transportasi atau alat bertransportasi, sehingga pilihan jawaban A ini masih kurang tepat ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Di pilihan jawaban B ada buku. Buku adalah alat tulis. Pilihan B juga betul, tapi lagi-lagi pilihan B ini bukan sebuah tempat, sehingga pilihan B juga salah. Kemudian di sini ada kata sekolah adalah tempat belajar. Jadi betul banget ya bahwasanya sekolah itu merupakan tempat belajar dan sekolah merupakan sebuah tempat. Jadi pilihan jawaban C ini bisa menjadi pilihan jawaban yang benar untuk soal nomor 37. Dan untuk bagian D, restoran adalah tempat makan. Ini betul juga, tapi ada banyak sebutan untuk tempat makan. Ada warung dan lain-lain ya teman-teman. Jadi untuk secara umum sekolah itu merupakan tempat belajar yang kita ketahui ya. Jadi untuk soal nomor 37 ini pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan jawaban C. Warung, warteg, dan lainnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Di soal nomor 38 ini ada kalimat bahwasanya dokter adalah profesional kesehatan. Sama halnya. Jadi di sini juga ada 4 pilihan jawaban ya teman-teman. Jadi kita perlu mengetahui bahwa dokter ini itu merupakan sebuah profesi yang bergerak di bidang kemasyarakatan. Jadi yang ditanyakan kira-kira profesi apa nih dan penjelasan apa yang cocok untuk menyambung soal dari nomor 38. Jadi di sini ada pilihan A, guru adalah pendidik. Jadi secara umum guru adalah pendidik itu sudah betul, tapi di sini profesi, di sini juga profesi. Tapi yang bergerak di bidang kemasyarakatan itu guru bisa masuk, tapi tidak seluruhnya gitu ya. Jadi di bagian B penulis adalah pengarang. Nah, secara umum penulis adalah pengarang itu juga sudah betul, tapi yang profesional pada bidang kemasyarakatan itu bukan pelukis. Yang A ini juga sudah mulai goyah ya teman-teman, karena seorang profesional di bidang kemasyarakatan itu bukan juga sebuah guru. Jadi untuk pendidik itu banyak juga ya sebutan lainnya. Misalnya ketika dia
berada di jenjang kuliah, maka kita menyebutnya dengan dosen. Kemudian apalagi ya contoh-contoh lain yang bisa menggantikan, yang menjadi pengganti dari kata guru, yang artinya beliau tersebut adalah tenaga pendidik, sehingga pilihan jawaban A ini bisa kita silang juga. Kemudian di bagian C, pelukis adalah seniman. Nah ini juga betul ya teman-teman, tapi lagi-lagi kita kembali ke sini bahwasanya yang kita cari adalah kalimat profesi yang memang sebagai profesional di bidang kemasyarakatan. Kemudian di bagian D, ini ada pilihan jawaban D yang mengatakan bahwa polisi adalah penegak hukum. Oke, secara umum ini sudah betul. Dan polisi itu memang sebuah profesi profesional yang juga bergerak di bidang kemasyarakatan, khususnya keamanan. Sedangkan dokter itu adalah yang profesional yang bergerak di bidang kemasyarakatan, khususnya di bagian kesejahteraan. Nah, jadi bagi teman-teman yang merasa belum begitu cukup gitu ya pengetahuannya tentang hal ini, tentang profesi ini, tentang tes ini, maka teman-teman perlu banget buat mengasah kemampuannya teman-teman, bisa dengan melakukan latihan soal secara terus-menerus ataupun selangkah lebih maju dengan bergabung bersama kami di Kelas ID. Kelas ID ini merupakan sebuah platform yang bisa teman-teman gunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan teman-teman dalam menjawab sebuah soal. Jadi di Kelas ID teman-teman akan merasakan simulasi mengerjakan soal. Kemudian teman-teman juga akan mendapatkan update soal, dan terakhir teman-teman akan dapat membaca pembahasan soalnya. Jadi ketika teman-teman nantinya akan melakukan pembayaran, jangan lupa untuk memasukkan kode Mars ASN, karena teman-teman akan mendapatkan potongan harga ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk bergabung bersama kami di Kelas ID untuk meningkatkan kemampuan teman-teman dalam menjawab soal-soal CPNS. Oke, kita lanjut lagi. Oke, di nomor 39 ini ada kalimat bahwasanya buku adalah sumber pengetahuan. Kemudian apa lagi gitu ya? Jadi buku ini merupakan sumber ilmu atau pengetahuan ya. Jadi kita juga perlu mencari di pilihan jawaban ini sumber dari si kata pertama. Nah, jadi di bagian A ada pilihan jawaban yang mengatakan bahwa pisau adalah alat untuk memasak. Nah, jadi ini benar-benar saja ya kalimatnya. Hanya saja yang kita mau cari ialah kalimat yang menunjukkan kata bahwa benda tersebut adalah sebuah sumber dari apa gitu. Kalau buku ini kan merupakan sumber pengetahuan, kira-kira kalau kata yang lain merupakan sumber dari apa, kayak gitu. Kemudian kamera adalah alat fotografi. Jadi secara kalimat ini juga betul ya, tapi tidak sesuai dengan apa yang kita cari. Kemudian di bagian C, obat adalah penyembuh penyakit. Nah, ini bisa jadi karena obat merupakan sumber segala penyakit. Jadi obat ini bisa kita gunakan untuk menyembuhkan penyakit, sehingga obat bisa dikatakan sebagai sumber penyembuhan penyakit, kayak gitu. Jadi di bagian D, komputer adalah alat pengolah data. Ini secara kata betul juga ya, tapi tidak sesuai konsep, sehingga untuk pilihan jawaban nomor 9 itu jatuh pada pilihan jawaban C, karena memang kalimat yang dicari dan yang paling sesuai dengan contoh soal yang ada itu di bagian C untuk soal nomor 39. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di contoh soal berikutnya.